Halo, Gita Buton. Iya, halo. Oh, Tuhan yang kau maksud itu harus ini ya, harus dibunuh dulu, harus telanjang dulu baru bisa jadi Tuhan gitu ya? Menurut kamu gitu ya? Enggak. Oh, batal jadi Tuhan kalau nggak bisa ditelanjangin gitu? Enggak, harus ada, Bang. Tuhan Hah? itu harus ada. Syaratnya Masa? itu harus ada lah. Tuhan kalau justru Masa? kalau kelihatan dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu kalau dia terlihat berarti dia punya batas. Ngerti nggak? Kalau kau pernah sekolah, Oke, sesuatu yang terlihat itu pasti punya batasan. oke. Ya, sementara Kentut Tuhan itu, pasti kentut tidak itu punya kelihatan batas. nggak, Bang? Oke, Hah? oke. Kentut kelihatan nggak, Bang? Kentut kelihatan nggak, Bang? Justru itu nggak kelihatan kan? Ada nggak dia? Oh, kok sama Tuhan kau sama kentut? Oh, udara. Kalau Sama-sama udara, nggak kelihatan. kalau udara. Tai Oke. kelihatan nggak? Enggak, tai kelihatan nggak? Oke, Tai kelihatan nggak? Bang. Tai kau kelihatan nggak? Berarti Tuhan Loh, sama dengan tai dong. Abang, Enggak, kau tai bilang kelihatan tadi nggak? tuh, kau bilang tadi Tuhan itu kalau Taimu kelihatan kelihatan dia nggak? terbatas. Taimu kelihatan nggak? Taimu. Hmm. Nih, tai saya nih. Tuh, nah itu untuk kau. Kau jangan tergesa-gesa sayang. Kamu gak usah tergesa-gesa. Jangankan tai. Biji mata kau aja bisa kulihat. Biji mata kau bisa kutuhankan sekarang. Loh, jangan kayak gitu. Bahasanya ketai. Wah, biji mata kau lah dulu. Hmm. Jadi saya tidak pernah mensyarati Tuhan itu harus kelihatan. Tapi kalau syarat Tuhan itu nggak boleh kelihatan karena dia takut terbatas, berarti Tuhanmu lebih rendah daripada kentut. Ngerti nggak? Ngerti nggak bahasa saya? Kamu harus ngerti bahasa Indonesia. Saya tidak pernah mengatakan Tuhan harus kelihatan. Tapi kamu mendebat Tuhan saya yang sudah menampakkan diri. Itu maksud saya. Saya sudah mengatakan tidak ada syarat bagi Tuhan. Nggak ada. Yang memberi syarat bagi Tuhan itu kalian. Tuhan kalau kelihatan dia terbatas. Kentut saya aja bisa nembus ruangan ini kok baunya. Nggak terbatas kentut itu. Jangan dong. Jangan seperti itu. Ya. Mari kita itu berpikiran bahwa sesuatu itu dikatakan Tuhan karena kuasa. Bukan karena kelihatan atau nggak kelihatan. Tuhan itu artinya berkuasa. Jadi kalau yang namanya Tuhan, berarti kita bicara kuasa. Bukan bicara kelihatan, bukan bicara nggak kelihatan. Saya kalau ketemu batu, terus batu ini bisa menghidupkan orang mati, saya Tuhan kan. Nggak peduli saya bentuknya. Nggak peduli saya dia nggak ada hidungnya. Yang penting punya kuasa. Itu bicara Tuhan. Kamu bahkan menuhankan uang, kenapa? Karena uang itu punya kuasa. Makanya banyak juga manusia menuhankan uang. Karena dia bisa mengendalikan kamu. Dia bisa menguasai kamu. Gak ngerti kau arti Tuhan? Besok-besok gak usah ngomongin Tuhan kau kalau gak ngerti definisi Tuhan. Oh ya iyalah. Untuk apa? Oh alah. Ini kita naikkan dulu ya. Halo Ecihan. Halo Ibu Agatha, saya mau tanya boleh? Silakan. Di mana keadilan Tuhanmu bagi biji mata dunia ini? Kalau orang Islam kan semua orang tidak melihat, tapi Tuhanmu di mana keadilannya? Keadilan biji mata. Apa sih? Iya, aku tanya. Oke. Silakan. Biji mata dunia. Apa Bu? Di mana keadilan Tuhanmu bagi biji mata dunia di seluruh dunia ini? Lah semua orang punya biji mata.
Dan dia Ya bisa iya, melihat maksudku aku Tuhan. tanya di mana keadilan Tuhanmu? Tuhanmu kan cuma dilihat di sana, di satu kampung di Bani Israel sana, Palestina Timur Tengah. Kan waktu Di itu kan satu orang-orang kampung. tertentu yang melihat Tuhanmu, yang di Timur Tengah itu siapa? Gondrong Oke. itu loh. Berarti kamu juga harus menanyakan di mana keadilan Allah. Kenapa dia hanya menunjuk Muhammad sebagai nabi? Kenapa nggak semua orang Tuhan dijadikan kami nabi? adil aja tak. Kalau Tuhan kami adil, Bentar. Tuhan kami itu tidak Kalau dilihat tuh. oleh seluruh makhluk, walaupun yang ada di Oke. dasar laut. Jadi Tuhan Apakah kami itu Nabi adil, Muhammad tidak seperti sabar? Tuhanmu. Tuhanmu kan Sabar, cuma Bu. dilihat di Bani Israel. Sabar, Bu. Tuhan kamu kan sudah bertemu Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Betul tidak? Kamu santai dong. Jadi di mana keadilan Tuhanmu ketika Nabi Muhammad diperjalankan untuk bertemu dengan Allah dalam dalam perjalanannya Isra Mi'raj? Loh, kamu juga harus tanya keadilan Tuhanmu. Kalau cuman sekedar itu. Kamu harusnya juga tanya kepada Allah kenapa dia bertemu dengan Musa di Al-Naml ayat 7 sampai 9. Kenapa dia tidak bertemu dengan kamu? Kenapa tidak semua orang dijadikan nabi? Kalau bicara adil, Bu, jangan cuma itu doang. Loh, bicara keadilan tuh begitu dong. Harus semuanya. Coba, Bu. Kenapa hanya Muhammad jadi nabi? Kenapa kamu nggak jadi nabi? Di mana keadilan dia? Apalah jawabanmu? Oh, Nabi Muhammad untuk segala bangsa. Berarti sama. Kenapa harus di Israel saja? Karena bangsa Israel untuk segala bangsa. Itu jawabannya. Gimana menurut Anda? Makanya kamu jangan terlalu cepat, terlalu dini kamu melahirkan. Prematur imannya. Jangan bicara keadilan, Bu. Kau tanya dulu keadilan Tuhan kau. Sudah. Jangan terlalu tergesa-gesa, sayang. Kenapa nggak kita semua jadi nabi? Apa alasannya? Kenapa nabi-nabi itu semuanya di Israel saja dan di Arab saja? Kenapa tidak ada nabi di Indonesia? Kamu tanya dong keadilan itu juga. Jadi sampai sini kamu harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan keadilan. Wong kamu aja nggak ngerti apa itu keadilan kok. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu hanya menyatakan diri kepada Israel? Iya kan? Bagaimana dengan orang yang lain? Nah, dia dari bangsa Israel, dia utus ke segala bangsa untuk memberitakan Yesus adalah Tuhan. Gitu mekanismenya, Bu. Sudah, saya nggak mungkin nggak jawab. Pasti saya jawab. Tuh, gimana sih kamu ini? Lihat aja banyak yang mualaf. Ya nggak apa-apa, Bang. Mualaf itu kan pribadi masing-masing, pilihan masing-masing. Halo, Adi. Halo, selamat malam. Malam, Bang Adi. Silakan, Bang. Mau bertanya Selamat apa? malam, selamat malam. Iya, malam, Bang. Judulnya kan Tuhan Yesus adalah pencipta. Tapi di ayat-ayat Alkitab Anda banyak yang mengatakan pencipta itu adalah Allah atau Bapa. Satu Terus? contoh, 1 Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, sama dengan Lukas 10 ayat 25. Terus? Kamu tahu arti Tuhan langit dan bumi? Artinya Bapa itu penguasa langit dan bumi. Ya, tapi Yesus berkuasa atas Enggak, menurut Anda bumi itu dan Yesus surga. dengan Allah itu sama? Satu, bukan sama. Satu di dalam hakikat Allah. Ya. Maksudnya Kalau saya satu tanya dalam balik ya, hakikat Bang. itu bersatu apa? Satu. Firman dengan Allah itu satu. Satu Allah. Nah, kalau saya tanya di dalam Quran kamu juga, ada ayat yang mengatakan Allah bukan Tuhan. Contoh ya. Al-Hijr ayat 6. Ada begitu banyak ayat di dalam Quran juga yang mengatakan bahwa Di mana? Allah bukan Tuhan. Tunjukin. Al-Hijr ayat 6. Tunjukin. Oke. Di mana? Oke, sabar ya, ini tunjukkan. saya tunjukkan.
Baik. Contoh ya Bang ya. Ini contoh aja. Ini Bang. Bentar. Ini Bang. Coba baca Bang. Mereka berkata, wahai orang-orang yang diberikan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Maksud emang kenapa dengan ayat itu? Loh, ada nggak? Ayat ini kan tidak menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan, betul nggak? Betul nggak? Betul tidak? Ayat ini menunjukkan Dimana? Allah. Di mana? Loh, ayat ini menunjukkan Allah adalah Tuhan nggak? Ada informasi yang menunjukkan bahwa Allah Tuhan nggak di sini? Ada informasi itu nggak di sini? Ada. Ya sudah sama. Enggak ada. Loh, sama. Maksud saya adalah begini Bang. Sama ketika kamu memilih ayat di dalam Alkitab, ya, tidak semuanya. Karena isi Alkitab itu bukan aku Yesus adalah Tuhan, ayat 2, aku Yesus adalah Tuhan. Kan nggak gitu semua isinya, betul nggak? Jadi kalau kamu pun mengatakan, sebentar, saya jelaskan. Di dalam Matius, di situ dikatakan bahwa Bapa itu adalah Tuhan. Loh, ya iyalah Bang, Bapa itu disebut Tuhan. Kamu lihat itu di ayat yang kamu pilih. Coba kamu pilih ayat Yohanes 13 ayat 13. Pasti di situ dikatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi maksud saya adalah begini, kalau kamu memilih ayat yang mengatakan Yesus, yang tidak menginformasikan Yesus Tuhan, itu ada banyak di dalam Alkitab. Demikian di Quran juga begitu. Ada begitu banyak ayat di dalam Quran yang tidak menginformasikan bahwa Allah bukan Tuhan. Di mana di Al-Quran Lah itu tadi contohnya. Al-Hijr ayat 6, ayat 1, ayat 6. Bukan mengatakan Apa? Bukan mengatakan Allah bukan Tuhan itu, bukan. Loh, jadi apakah di situ menginformasikan Bukan Allah itu itu. Tuhan? Saya tanya, oke, pertanyaan saya ganti. Apakah di Al-Hijr ayat 6 menginformasikan bahwa Allah adalah Tuhan? Emang enggak Ya mengingatkan. sudah, bukan kan? Al-Hijr ayat 6 tidak menginformasikan bahwa Allah adalah Tuhan. Ya sama dengan ayat yang kamu pilih di kitab saya. Ada ayat yang menginformasikan bahwa Yesus bukan Tuhan. It's okay. Agata beda banget itu, Agata beda banget. Oke. Sedangkan di Matius itu Yesus yang berkata, Agata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Itu Yesus yang Oke, berkata. Agatha. Al-Hijr ayat 6 ini Allah bukan yang berkata, Bang. Oke, pertanyaan saya ganti ya, Bang ya. Oke, siapakah yang berkata Al-Hijr ayat 6 ini? Siapa yang mengatakan Al-Hijr ayat 6 ini? Saya tanya, Bang. Sesungguhnya coba Saya tanya, Bang. Al-Hijr ayat 6 ini perkataan siapa? Atau Coba saya semua baca Al-Quran lagi. itu? Oke. Ada satu HP. Saya baca lagi. Oke. Kira-kira ini siapa, baca Bang, lagi. yang berkata, Bang? Sebentar. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Di mana Allah saya situ berkata? Oke, jadi ini perkataan siapa? Mereka yang Siapa yang menurunkan perkataan ayat ini, Bang? orang-orang yang Oke. Saya tanya, Bang, siapa yang menurunkan ayat ini? Siapa yang menurunkan ayat ini? Allah. Kalau Allah yang menurunkan, Tapi siapa udah yang berkata? Terus siapa yang berkata? Tapi udah Ini informasi dari siapa ini? ditegaskan dalam Al-Quran. Oke. Maksudnya Agata. Saya tanya, pertanyaan saya, Informasi dari Allah, tapi Abang. itu udah ditegaskan. Oh, informasi dari Allah. Ya sudah, kalau informasi dari Allah, maka ini adalah perkataan siapa? Perkataan siapa Saya ini? jangan diturunin ya. Saya jangan diturunin. Iya. Pertanyaan saya, jadi ini perkataan siapa? Hah? Itu penegasan No. Al-Quran, perkataan orang-orang Bukan. Iya. gimana Saya ini? tanya, Al-Hijr ayat 6 ini perkataan siapa?
Itu tadi perkataan orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Oke, Mengatakan baik. dia Itu itu ini orang adalah baik. Ini adalah perkataan orang yang tidak suka pada Nabi Muhammad. Apakah Al-Qur'an ini berasal dari orang yang tidak suka sama Nabi Muhammad atau dari Allah? Al-Quran itu ada juga penegasan tentang Tunggu. Jadi Nabi kamu mau Muhammad. mengatakan Penegasan. bahwa Al-Qur'an adalah perkataan orang, bukan perkataan Allah. Begitu Iya, maksudnya. tapi ditegaskan oleh Al-Quran tentang Nabi Muhammad. Itu bukan nggak kayak gini, Agatha, beda jauh. Oh, jadi Beda. Al-Hijr ayat 6 ini bukan wahyu dari Allah, bukan firman Allah. Ini firman orang-orang. Oh, saya baru tahu Penegasan Quran itu. Al-Quran, penegasan. Saya nggak nanya penegasan, saya tanya siapa yang berkata tentang Al-Hijr ayat 6 ini? Udah saya bilang, Agatha, itu orang-orang yang tidak suka Oke. kepada Nabi Muhammad. Oke, Tegaskan berarti Al-Quran ini adalah perkataan orang yang tidak suka sama Nabi Muhammad, begitu kan? Kamu mau menjelaskan itu kan? Ya, kalau di ayat itu. Berarti ayat Al-Quran kamu ada perkataan orang yang itu. iya, berarti di dalam Al-Quranmu ada perkataan orang yang tidak suka dengan Nabi kamu, begitu kan? Berarti Al-Quran bukan firman Iya, Allah di ayat kalau itu. gitu. Iya, apakah ayat Ada. ini bukan wahyu dari Allah? Wahyu dari Allah. Jadi Tapi ini penegasan dari orang-orang yang tidak suka. Iya, berarti ini bukan wahyu Allah kalau kamu mengatakan ini perkataan orang. Kamu kan mau memberitahu bahwa Al-Quran bukan wahyu Allah kan di Al-Hijr ayat 6 ini. Maka Al-Hijr ayat 6 adalah bukan wahyu Allah. Seperti itu. Gitu, mau kamu bilang. Di ayat itu penegasan Al-Quran. Iya, Tapi beda kamu kan dengan- mau bilang, Sebentar. kamu kan mau mengatakan Al-Hijr ayat 6 ini bukan wahyu dari Allah kan? Betul? Al-Quran wahyu dari Allah, tapi ditegaskan. Bukan. Al-Hijr ayat 6. Baik, saya tanya, Al-Hijr ayat 6 ini Dengar, apakah wahyu dari Allah? Dengerin Agatha. Iya. Sayang sinyalnya jelek. Agatha Enggak, dengerin ya, dengerin ya. bagus. Hmm. Aduh. Bener. Wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi ditegaskan di dalam Al-Quran. Wahyu dari Allah. Jadi bukan perkataan mereka. Ini wahyu dari Allah kan? Iya. Bukan. Oh, gimana? Astaga. Ha-ha. Loh kan kamu mau bilang itu dari kan? Allah kepada Nabi Muhammad, bercerita tentang Nabi Muhammad, tapi yang berkata itu bukan Allah, tapi yang berkata itu orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Oh, ini adalah perkataan orang yang tidak suka sama Nabi Muhammad. Serius, Bang? Ini. Coba. Emang Kamu serius, Bang? Emang kenapa? Oke. Emang kenapa? Coba Iya. kamu baca. Coba kamu baca. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar? Kenapa urusan Coba baca itu? lagi. Kenapa itu? Baca lagi. Baca. Kami tidak menurunkan malaikat kecuali dengan kebenaran. Jika orang-orang kafir itu mengingkarinya, mereka tidak diberi penangguhan dari azab Allah. Maksudnya apa itu? Oke, lanjutkan lagi. Lanjut lagi ya. Kami tidak menurunkan Nah. malaikat kecuali dengan Ini. kebenaran. Oke, Sesungguhnya nih. Oke. Baca. kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pada kami pula memeliharanya. Emang kenapa dengan ayat-ayat itu? Oke, lanjut Itu beda lagi. ayat, Agatha. Ini Al-Hijr, masih Al-Hijr. Ke selanjutnya lagi, baca. Iya. Sungguh kami benar-benar telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Oke, Terus baca. tidaklah datang seorang rasul kepada mereka kecuali atau tidaklah datang seorang rasul kepada mereka kecuali selalu memperolok-olokkannya. Tidaklah datang seorang
Ada itu yang mau ditanyain apa? Lanjut, satu lagi. Silakan. Demikian kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Oke, Yang mau siapa ditanyakan kami? apa? Yang mau saya tanya, siapa kami yang memasukkan olok-olok ke dalam hati orang yang berdosa yang kami mengatakan yang Muhammad gila? Hah? Siapa yang mengatakan? Ya, siapa yang Kalau memasukkannya? ini ayat lain, Agatha. Ini ayat lain. Loh, nih ya Bang ya, aku kasih tahu ya, Al-Hijr ayat 6 sampai 12. Ada orang yang mengolok-ngolok kan tadi kan? Mereka mengolok-ngolok ya kan? Sesungguhnya orang yang diturunkan kitab sesungguhnya adalah Tit gitu kan. Lalu dikatakan, kalau begitu utuslah malaikat. Terus kan, tidaklah kami menurunkan wahyu kepada rasul. Dan rasul-rasul itu selalu diolok-olok. Demikian kami memasukkan olok-olokan itu kepada rasulnya. Siapa kami yang memasukkan olok-olok kepada orang yang mengatakan nabi kamu itu Tit gitu? Siapa si kami tadi? Siapa? Yang kami di situ tadi Allah, emang kenapa? Kamu bilang tadi yang mengatakan nabi kamu adalah mereka. Ternyata di ayat 12 ketahuan siapa yang memasukkan kata-kata itu. Jadi siapa yang mengatakan beda. itu? Sebentar. Beda Jangan nggak? ketawa. Jangan ketawa sebelum saya buka ayat-ayat kalian. Oke, boleh lah. Belum, iya. Yang di ayat tadi kan mereka, ya. Mereka kan. Mereka. Beda dengan ayat tadi. Beda. Kalau yang mereka tadi itu orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Nah, siapa yang bilang Nabi memasukkan Muhammad gila. olok-olokan Ada yang juga. tidak suka Sebentar, itu? ada juga di dalam kitab Anda. Di dalam kitab Anda ada juga Lari. Yesus dibilang keluarganya gila. Itu ada juga. Makanya Anda Oke. jangan ketawa. Pertanyaan ini saya balikin. Bisa saya balikin. nggak apa-apa. Bisa saya Iya. balikin Agatha. Jadi, saya tanya kepada kamu, apakah di Al-Hijr itu menginformasikan bahwa Allah adalah Tuhan? Apa yang diinformasikan di Al-Hijr ayat 6 tadi? Menginformasikan Sebentar, Allah Tuhan atau jangan. tidak? Nah, kita nggak akan lari dari situ. Karena kamu membawa ayat yang sekiranya itu menginformasikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Saya juga bawa ayat yang menginformasikan bahwa Sebentar, Allah juga bukan Tuhan. Beda. Agatha, ya ibarat Agatha itu ya bertanya itu enggak terlalu mengena, gitu kan. Tapi kalau saya ditanya itu, Kalau tidak mengena, Yesus. Kenapa kamu dari tadi berbelit-belit? Loh, jadi siapa yang mengatakan nabi kamu begitu? Siapa yang mengatakan itu? udah saya bilangin yang mengatakan ayat tadi mereka itu orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Oke, jadi Al-Quran kamu mau mengatakan bukan perkataan Allah? Ya kalau yang ayat itu bukan Loh, berarti kalau kamu mengatakan ayat itu bukan perkataan Allah, kamu mau mengatakan bahwa semua ayat di dalam Al-Quran ini belum tentu adalah perkataan Allah. Karena ada yang bukan perkataan Allah. Contohnya di Al-Hijr ayat 6 yang kamu bilang. Begitu kan mau kamu? benar. Tapi Berarti Al-Quran ini bukan perkataan Allah, tapi perkataan orang lain. penegasannya Kamu mau mengatakan Allah ini kolaborasi dengan orang-orang yang mengolok-ngolok Nabi kamu, tapi gitu kan? penegasannya itu dari Nabi Muhammad diwahyukan Penegasan apa sih? ke Nabi Penegasan Muhammad. apa? Jadi ditegaskannya di dalam Al-Quran seperti itu ayatnya, Agatha. Beda. Iya. Sebentar. Kok mau menegaskan? Gini loh, Bang, dengar ya. Kok mau menegaskan kepada Nabi Muhammad sih? Yang diolok-olok siapa? Diolok-olok tadi Nabi Muhammad. Oke. Yang mengolok-ngolok siapa? Yang orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad tadi. Yang itu tadi, yang mereka orang gila. Lalu apa yang mau diwahyukan Allah? Oke, lalu apa yang mau diwahyukan? Yang mau ditegaskan Allah itu apa? Yang mau ditegaskan Allah apa? Sebentar.
Kan tadi kamu mau bilang, Allah mau menegaskan sesuatu kepada Muhammad. Jadi apa yang mau ditegaskan? Bahwa olok-olokan itu dari Allah gitu. Olok-olok. Loh, ayat 12 tadi loh, ayat 12. Jadi mau menegaskan bahwa olok-olokan itu dari si kami, gitu kan? Olok-olokannya dari si kami toh. Itu kan maksudnya. Sebentar, Lelet. Oke. Lelet. Iya, silakan. tidak masalah. Ya, sebentar. Tidak masalah, Agatha. Sesudah itu tadi Allah memasukkan olok-olok kepada mereka, tidak masalah. Sesudah mereka mengolok-olok Nabi Muhammad, Allah memasukkan olok, tidak masalah. Loh, saya nggak nanya tidak masalah. Di ayat itu mau memberitahukan, menginformasikan bahwa Allah Tuhan atau tidak di ayat tadi. Itu yang mau saya tanya. Fokus ke situ. Agatha. Tidak kan? Allah. Oke. Apakah di Al-Hijr ayat 6 itu mau menginformasikan bahwa Allah adalah Tuhan? Iya. Apakah di situ mau menginformasikan bahwa Allah adalah Tuhan atau tidak? Coba. Berarti tetap maksud gini. Apa tuh? Tetap. Berarti apa? Oke. Berarti apa? Berarti kamu kan mau mengatakan. Gampang saya balikin perkataan Agatha itu terlalu gampang. Loh, nggak usah terlalu gampang, orang dijawab aja belum. Kamu kan berarti Bang, gini Bang, ya, logikanya adalah kalau kamu ambil ayat-ayat di Al-Quran ataupun ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan Yesus bukan Tuhan atau Allah bukan Tuhan, itu gampang. Tinggal kamu pilih aja. Ya kan? Tinggal kamu pilih setiap ayat yang tidak menginformasikan bahwa dia adalah Tuhan. Sama seperti narasi kamu. Di Matius kamu bilang, tapi Yesus di sini, sabar. Di sini di Matius berapa? Yesus mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan. Tapi kamu tidak baca. Di Yohanes 13 ayat 13 dan 14, Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Sebab di Yohanes 10 ayat 30, Yesus dan Bapa adalah satu. Kalau Bapa adalah Tuhan, maka firman-Nya Bapa adalah Tuhan, yang adalah Yesus. Semudah itu, Bang. Ngerti nggak? Paham nggak sampai sini? Ya iya, kalau kamu mau comot ayat yang tidak menginformasikan Yesus bukan Tuhan, ya itu banyak. Demikian juga saya juga bisa comot di dalam kitab suci kamu yang menunjukkan bahwa Tuhan kamu bukan Tuhan. Sampai sini paham? Agatha masih ngeyel. Lukas saya nggak ngeyel. Saya nggak pernah ngeyel. Saya memahami sekali kitab suci saya. Gini Bang, saya kasih contoh ya Bang ya, biar kamu paham. Adi Ogan adalah pria dewasa saat ini, tapi Adi Ogan di usianya 0 sampai 1 itu adalah bayi. Jadi apakah bisa saya simpulkan Adi Ogan bukan bayi? Karena Adi Ogan yang sekarang saja yang saya kenal, bukan Adi Ogan di usia 0 sampai 1. Maksud dari analogi saya adalah ayat Alkitab itu tidak menceritakan semuanya dari Kejadian sampai Wahyu Yesus adalah Tuhan, tetapi ada kisah di mana dia itu tidak diceritakan sebagai Tuhan karena diceritakan sebagai nabi, atau dia diceritakan sebagai rasul, atau dia diceritakan sebagai imam, tapi bukan menafikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tidak seperti itu. Karena kita kalau mau baca Alkitab secara timelinenya dari Kejadian sampai Wahyu, itu menunjukkan perjalanan para nabi dan para rasul tentang Tuhan yang dimaksudkan ini, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Iya, ini yang jadi masalahnya di kitab Anda, Agatha. Di kitab saya nggak pernah punya masalah. Di kitab saya tidak pernah masalah. Kenapa? Ya, karena dia itu mengatakan sesuatu yang tepat ketika dia dipertanyakan oleh orang Farisi, Bang.
sama seperti kamu. Kamu kan tidak mungkin dari umur 1 sampai 30 tahun selalu yang ditanyakan, apakah kamu sudah sunat, apakah kamu sudah sunat, apakah kamu sudah sunat. Pasti akan ada fase di mana kamu ditanyakan, kamu sudah menikah belum? Tapi bukan artinya kamu tidak sunat atau belum sunat. Kamu ngerti nggak bahasa Indonesia? Agatha, sebentar. Agatha, yang saya dapatin di kitab Anda itu, Yesus itu ada seperti dua. Ada yang mengaku Tuhan, ada yang mengaku sebagai hamba dan bertuhan, dan Dia itu semuanya, sebagai... dia semuanya bang, dia semuanya, betul. Sama seperti kamu, saya temui di dalam hidup kamu. Kadang kamu ngaku bayi, kadang kamu ngaku anak SD, kadang kamu ngaku anak SMA, kadang kamu seorang pacar, kadang kamu seorang anak, kadang kamu seorang bapak. Gak masalah, itu tidak kontradiksi. Karena kesemuaannya itu adalah kamu, Adi Ogan. Iya, ketika kamu ditanya, oh ya, sama temenmu, lu pacarnya si ini ya? Pasti lu akan jawab, oh iya, gue pacarnya. Tapi di sisi lain kamu ditanya, kamu anaknya si Pak Usep ya? Kamu pasti jawab anak. Apakah artinya kontradiksi? Ketika kamu ditanya pacar, kamu bukan anak Pak Usep? Ini bro. Iya. Ngerti nggak? Nah, udah capek saya ngejelasin kamu dengan banyak contoh. Jangan goblok lagi besok-besok. Kitab saya ini, itu kan kitab perjalanan Tuhan saya mendampingi Adam sampai kepada inkarnasi Yesus. Itu perjalanan hidup manusia itu selalu diiringi Tuhan saya yang adalah Tuhan Yesus. Dia ada di masanya Adam, dia ada di masanya Musa, dia ada di masanya Daud, dia ada di masanya Yohanes, dia ada di sepanjang segala abad. Dan kalau saya mau menceritakan dia, ketika dia mau memberikan makan 5.000 orang, saya tidak akan menceritakan bahwa dia adalah anak Maria ketika itu. Tapi di satu fase, ada saksi mata yang menceritakan bahwa dia adalah anak Maria. Ada di fase lain yang mengatakan bahwa dia adalah raja. Ada fase di mana dia dikatakan adalah Allah. Tapi apakah itu membentuk kontradiksi di dalam satu kesaksian para nabi dan para rasul ini? Tidak, tetapi itu saling melengkapi. Karena dia ada di sepanjang segala abad. Dia menemani Musa, dia menemani Adam, dia menemani Abraham, dia menemani Yusuf, dia menemani setiap orang. Tapi apakah isinya setiap dia ditanya, akulah Tuhan sembahlah aku? Ya enggak lah. Ketika dia ditanyai oleh ahli Farisi, apakah dia selalu mengatakan, akulah Tuhan sembahlah aku? Kalau sempat Tuhan Yesus, setiap dia berdiskusi dengan manusia, dia selalu mengatakan, akulah Tuhan sembahlah aku. Saya curiga ini Tuhan Yesus jadi gila. Loh iyalah. Waktu misalnya dia ditanyain sama Maria, ya dia nggak akan mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Nanti ditanya Farisi, akulah Tuhan sembahlah aku. Sarap. Oh iyalah seperti itulah. Oh iyalah sayang. Oh, 1.300 orang di sini. Apakah kalian harus sebodoh ini? Harus saya jelaskan kayak bocil? Mikir. Makanya besok-besok kamu itu harus tahu konteks dari ayat yang kamu ambil. Demikian saya ambil tadi Al-Hijr ayat 6. Kamu harus tahu itu konteksnya apa. Masa isi Alkitab asal saya buka Matius, akulah Tuhan sembahlah aku. Nanti lagi saya buka Wahyu, akulah Tuhan sembahlah aku. Untuk apa ada kitab suci segitu banyak kalau isinya sama? Sakit jiwa. Justru saya curiga, asal dia ditanya ya kan, guru, kenapa engkau makan sama orang-orang pemungut cukai? Akulah Tuhan sembahlah aku. Sarap. Ya kan? Ketika ditanyain lah ya, kenapa kamu memporak-porandakan bait Allah? Akulah Tuhan sembahlah aku. Semua orang akan mengatakan dia gila. Lu gitu, kalau mau cari ayat sesuka kamu ya gampang. Tapi untuk memahami secara penuh Alkitab itu, ya kamu harus punya kedewasaan untuk mengerti Alkitab secara sistematis.
Ada yang namanya disiplin ilmu. Kamu harus disiplin membaca dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Ya kalau kamu menukil satu ayat, ya memang kamu akan dengan kepicikan kamu menarasikan Alkitab. Gila kamu. Saya kalau ketemu Tuhan Yesus ya waktu dia bergulat dengan Yakub, terus dia ngomong, akulah Tuhan sembahlah aku. Pasti aku bilang, ini nggak waras ini Tuhan Yesus ini. Asal ditanya akulah Tuhan sembahlah aku. Untuk apa ada kitab suci kalau cuman mau mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku? Sepolos itu gue akan mengatakan Yesus ini bukan Tuhan. Kenapa? Asal ditanya akulah Tuhan sembahlah aku. Ini udah pasti tuh bukan Tuhan ini saya bilang. Nanti kepada Fir'aun ya kan, ketemu dia kepada Fir'aun. Fir'aun lepaskanlah umatku. Ya kan? Bukan. Fir'aun, akulah Tuhan sembahlah aku, maka lepaskanlah umatku. Ya Fir'aun ketawa lah. Kalau begitu Fir'aun terlalu gampang dong bagi dia untuk bertobat. Karena begitu Musa mengatakan, sesungguhnya Yesus adalah Tuhan, maka sembahlah dia. Terus tiba-tiba Fir'aun langsung bertobat. Selesai ceritanya. Ya kalau dengan mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, semua masalah selesai. Ya harusnya Fir'aun juga jangan marah. Ya kan? Ya harusnya Daud juga gak usah berzina. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa Yesus adalah Tuhan sembahlah aku. DN. Selesai ceritanya, tepuk tangan. Astaga. Aku justru curiga ya, Yesus ini kayaknya bukan Tuhan. Asal ditanya, akulah Tuhan sembahlah aku terus. Waras dia. Guru, aku belum makan. Akulah Tuhan sembahlah aku. Terus tiba-tiba semua orang jadi kenyang gitu. Ya enggak lah. Sakit jiwa kamu teh. Itu ya. Jadi kalian ini terlalu sepele, hanya menukil beberapa ayat Alkitab, ya kan? Yang sedang tidak mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu menjadi acuan bahwa Yesus bukan pencipta. Terlalu remeh-temeh, terlalu potong. Hah?